Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Rahmawati dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 1D dengan NIM 12640621318. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu yang pertama, sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Yang kedua, sejarah perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Pada masa ini, Rasulullah menyampaikan hadis dengan cara menyampaikan kepada para sahabatnya. Yang pertama, melalui Majelis Al-Ilm, yaitu tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah. Yang kedua, menyampaikan melalui para sahabat tertentu. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, kemudian oleh para sahabat disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, menyampaikan hadis melalui istri-istrinya. Contohnya, hadis Nabi yang menjelaskan tentang seorang wanita yang bertanya kepada wanita yang telah suci dari haidnya. Kemudian adalah cara sahabat menerima hadis. Menurut Muhammad Abu Zaw, cara para sahabat dalam menerima hadis dari Rasulullah ada 3 cara, yakni yang pertama, al-musyafahah, yaitu menerima hadis dengan mendengar secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, al-musyahadah, yaitu menerima hadis dengan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tahrirnya. Yang ketiga, as-simai, yaitu menerima hadis dengan melalui para sahabat yang menerima hadis Rasulullah secara al-musyafahah atau Menurut al-musyahadah. Ajaj Al-Khatib, cara sahabat menerima hadis dari Nabi ada 4, yaitu yang pertama, mendatangi majelis taklim yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika Rasulullah menghadapi peristiwa tertentu, maka beliau menyampaikan dan menjelaskan hukumnya pada para sahabat dan memerintahkan mereka untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang ketiga, jika terjadi suatu peristiwa pada sahabat, mereka akan menanyakan hukumnya kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, para sahabat sendiri menyaksikan Rasulullah seringkali berkaitan melakukan dengan pelaksanaan ibadah. Sahabat yang tercatat sebagai penerima hadis dan penyebabnya. Yang pertama adalah kelompok as-sabiqunal awalun atau yang mula-mula masuk Islam, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud. Yang kedua, Ummahat al-Mu'min atau istri-istri Rasul seperti Siti Aisyah dan Ummu Salamah. Yang ketiga, para sahabat yang selalu dekat dengan Rasul seperti Abdullah bin Amr bin As. Yang keempat, sahabat yang meskipun tidak lama bersama Rasul tetapi banyak bertanya kepada para sahabat lainnya secara sungguh-sungguh seperti Abu Hurairah. Yang kelima, para sahabat yang secara sungguh-sungguh mengikuti majelis. Dan dari segi usia tergolong yang lebih lama dari wafatnya Rasul, seperti Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, dan Abdullah ibn Abbas. Penulisan hadis pada masa Rasulullah. Rasulullah tidak memerintahkan sahabat tertentu untuk menulis dan membukukan hadis. Bahkan dalam suatu kesempatan, Nabi pernah melarang menulis hadis bagaimana yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, "Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah." Riwayatkan hadis Dariku tidak apa-apa. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Di samping larangan Rasulullah, ditemukan hadis yang memperbolehkan penulisan hadis, diantaranya sabda Nabi yang berbunyi, "Tulislah, maka demi zat yang dariku berada dalam kekuasaannya, Tidak keluar darinya kecuali yang benar." Menghadapi 2 hadis yang bertentangan tersebut, beberapa pendapat berkenaan dengan hal ini, yaitu yang pertama, larangan menulis hadis terjadi pada periode permulaan, sedangkan izin penulisannya diberikan pada periode akhir kerasulan. Yang kedua, larangan ditujukan bagi orang yang kuat hafalannya, yaitu izin menulis hadis
hadis diberikan pada orang yang pandai menulis. Yang ketiga, larangan ditujukan bagi orang yang kurang pandai menulis, sementara yang pandai menulis dilarang menulis hadis. Yang keempat, larangan menulis harus dicabut atau dimansukh kalau izin hadis menulis, karena tidak dikhawatirkan tercampurnya catatan hadis dengan Al-Quran. Yang kelima, larangan itu bersifat umum, sedangkan izin menulis bersifat. Yang keenam, larangan ditujukan untuk kodifikasi formal, izin ditujukan untuk sekedar dalam bentuk catatan yang dipakai sendiri. Larangan berlaku ketika wahyu masih turun, belum dihafal dan dicatat. Adapun ketika wahyu yang turun sudah dihafal dan dicatat, maka penulisan hadis diizinkan. Menurut Zuhri Ismail, hadis di atas tidak bertentangan. Para ulama membahas dan mengkompromikan maksudnya, yaitu yang pertama, larangan telah dicabut atau dimansukh oleh keizinan karena telah tidak dilihat kekhawatiran tercampurnya catatan Al-Quran dengan catatan hadis. Yang kedua, larangan bersifat umum, sedangkan keizinan bersifat khusus terhadap para sahabat yang dijamin tidak akan menyampurkan catatan Al-Quran dengan catatan hadis. Yang ketiga, larangan ditujukan untuk kodifikasi formal, sedangkan izin ditujukan sekedar dalam bentuk catatan yang dipakai sendiri. Yang keempat, larangan berlaku ketika wahyu masih turun, dihafal dan dicatat, sedangkan wahyu turun setelah dihafal dan dicatat. Yang selanjutnya adalah hadis pada masa Al-Khulafaur Rasyidin. Masa ini disebut juga dengan masa sahabat besar. Mereka berhati-hati dalam membatasi diri dalam meriwayatkan hadis karena dikhawatirkan terjadi kekeliruan. Oleh sebab itu, para sahabat khususnya Al-Khulafaur Rasyidin dan sahabat lain seperti Az-Zubair, Ibnu Abbas, dan Abu Ubaidah berupaya memperketat penerimaan dan periwayatan hadis. Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan perhatian yang serius dan memelihara hadis serta memperketat periwayatan hadis, yang contohnya adalah pada riwayat Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Khabisah Ibnu Zuhaib bahwa seorang nenek bertanya kepada Abu Bakar tentang bagian warisan harta yang ditinggalkan cucunya. Sikap kehati-hatian Abu Bakar dalam periwayatan hadis mengakibatkan hadis yang diriwayatkan relatif tidak banyak. Sikap serupa ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Contohnya ketika Umar mendengar hadis yang disampaikan oleh Ubay ibnu Ka'bah, beliau tidak langsung menerima riwayatnya, tetapi ia menerima riwayatnya setelah sahabat seperti Abu Dzar menyatakan bahwa ia telah mendengar hadis Nabi tentang apa yang dikatakan Ubay tersebut. Sikap Abu Bakar diikuti oleh Utsman bin Affan dan Ali. Yang selanjutnya adalah hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Sebagaimana para sahabat besar, para sahabat kecil dan tabi'in juga berhati-hati dalam periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah kekuasaan Islam semakin luas. Ketika pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah, wilayah kekuasaan Islam sampai meliputi Mesir, Persia, Irak, Afrika Selatan, Samarkand, dan Spanyol. Tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis sebagai tempat tujuan. Kota-kota tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Madinah, dengan tokoh dari kalangan sahabat Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in, Sa'id ibnu Urwah al-Musyib, ibnu Zubair, Nafi Maula ibnu Umar, dan lain-lain. Yang kedua Mekah, dengan tokoh hadis dari kalangan sahabat Ibnu Abbas, tokoh kalangan tabi'in Atta ibnu Abi Rabah, dan lain-lain. Yang ketiga Kufah, dengan tokoh dari kalangan sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas dan Salman Al-Farisi. Tokoh dari kalangan tabi'in Masruh ibn Adja, Syuraih ibn Haris, dan lain-lain. Yang keempat Basrah, dengan tokoh dari kalangan sahabat Utbah ibn Ghazwan, Imran ibn Husain, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in Al-Hasan Al-Basri, Abu Al-Aliyah, dan lain-lain. Yang kelima Syam,
dengan tokoh dari kalangan sahabat Mu'adz ibn Jabal, Abu Darda, Ubadah ibn Samit, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in Abu Idris Khobisah ibn Suhaib, dan Makhul Abi Muslim. Yang keenam, Mesir, dengan tokoh dari kalangan sahabat Abdullah ibn Amr ibn As, Uqbah ibn Amir, dan lain-lain. Tokoh dari kalangan tabi'in Yazid ibn Abi Hubaib, Abu Basrah al-Ghifari, dan lain-lain. Hadis-hadis yang diterima oleh para tabi'in ada yang berupa bentuk catatan-catatan atau tulisan-tulisan, dan ada pula yang harus dihafal. Para ulama telah melakukan langkah untuk menghadapi terjadinya kekeliruan dalam pemalsuan hadis, yaitu yang pertama melakukan seleksi dan koreksi tentang nilai hadis atau para perawitnya. Yang kedua, hanya menerima riwayat hadis dari perawit yang sikat saja. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sikat. Yang keempat, mensyaratkan tidak adanya syadz berupa riwayat sikat terhadap riwayat yang lain lebih sikat. Yang kelima, meneliti sanad dan rijal al-hadis dan bertanya kepada para sahabat yang masih hidup pada saat itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.